Pemerintah Malaysia menjelaskan terkait 3 desa di Nunukan, Kalimantan Utara, Indonesia yang masuk ke wilayahnya. Pihak Malaysia menyebut hal itu adalah hasil kesepakatan bersama Indonesia dan negaranya melalui perundingan batas negara yang dikenal sebagai Outstanding Boundary Problem atau OBP. Pada suatu pagi, ketika sebagian besar dari kita masih sibuk dengan rutinitas masing-masing, sebuah kabar tiba-tiba meledak di media sosial. 3 desa di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, disebut-sebut telah masuk ke wilayah Malaysia. Judul-judul besar bermunculan di layar ponsel. Indonesia kecolongan, wilayah dicuri tetangga, kedaulatan dijual. Dalam hitungan jam, emosi publik tersulut. Kolom komentar penuh dengan kemarahan. Banyak yang merasa negara ini kembali dipermalukan. Banyak yang merasa tanah air kembali dirampas. Banyak yang bertanya, bagaimana mungkin di era modern, di tengah segala teknologi dan kekuatan negara, wilayah kita masih bisa berpindah tangan begitu saja. Nunukan yang selama ini jarang muncul dalam pemberitaan nasional, tiba-tiba menjadi pusat perhatian. Nama desa Labang, Kunyit, dan Simantipal mendadak dikenal jutaan orang. Namun sayangnya, sebagian besar mengenalnya bukan karena prestasi atau kemajuan, melainkan karena isu kehilangan wilayah. Isu yang langsung menyentuh urat nadi nasionalisme. Isu yang mudah sekali membakar emosi. Isu yang membuat banyak orang bereaksi tanpa sempat bertanya, apa sebenarnya yang terjadi? Di platform X, di Facebook, di TikTok, narasi tentang pencaplokan menyebar seperti api di musim kemarau. Potongan peta, tangkapan layar berita, dan komentar provokatif beredar tanpa henti. Banyak yang menuduh pemerintah lemah, banyak yang menuduh diplomat gagal. Bahkan ada yang menyebut ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap bangsa sendiri. Dalam situasi seperti ini, kebenaran seringkali menjadi korban pertama. Fakta tenggelam oleh emosi, data kalah oleh sensasi. Padahal, jika kita mau menahan diri sejenak, jika kita mau menarik nafas dan melihat lebih dalam, cerita di balik isu 3 desa ini jauh lebih kompleks, jauh lebih panjang, dan jauh lebih menarik daripada sekadar narasi kehilangan wilayah. Ini bukan cerita tentang pencaplokan mendadak. Ini bukan cerita tentang negara yang lengah. Ini adalah cerita tentang warisan kolonial, tentang batas yang digambar lebih dari 1 abad lalu, tentang diplomasi sunyi yang berlangsung puluhan tahun, dan tentang bagaimana kedaulatan di abad ke-21 ditegakkan bukan dengan teriakan, tetapi dengan data dan kesabaran. Untuk memahami masalah ini, kita harus mundur jauh ke belakang, ke masa ketika Indonesia dan Malaysia belum bernama Indonesia dan Malaysia, ke masa ketika wilayah Nusantara masih berada di bawah kekuasaan Belanda, dan wilayah Semenanjung Malaya serta Kalimantan Utara berada di bawah Inggris. Pada tahun 1891, 2 kekuatan kolonial ini menandatangani Konvensi London. Di sebuah ruangan jauh di Eropa, para pejabat kolonial duduk di balik meja besar, membuka peta Kalimantan yang masih penuh area kosong, lalu menarik garis-garis imajiner untuk membagi wilayah kekuasaan mereka. Mereka tidak hidup di sini. Mereka tidak mengenal sungai-sungai kecil, bukit-bukit terpencil, atau desa-desa yang kelak tumbuh di perbatasan. Mereka hanya melihat peta. Mereka hanya melihat garis. Namun garis itulah yang kemudian diwariskan kepada negara-negara merdeka. Prinsip hukum internasional yang disebut uti possidetis juris mengharuskan negara baru untuk menerima batas wilayah peninggalan kolonial sebagai batas resmi mereka. Masalahnya, peta abad ke-19 jauh dari sempurna. Teknologi belum memungkinkan pengukuran presisi. Banyak titik yang hanya diperkirakan. Banyak garis yang digambar berdasarkan asumsi. Sungai bisa berubah alur, bukit bisa salah identifikasi, dan pemukiman tumbuh di wilayah yang dulu dianggap kosong. Akibatnya, ketika Indonesia dan Malaysia merdeka, mereka mewarisi batas yang penuh ketidakjelasan. Disinilah muncul apa yang disebut Outstanding Boundary Problems atau OBB. Sengketa teknis tentang batas wilayah yang belum pernah benar-benar disepakati secara detail di lapangan. Di kawasan Nunukan, ketidakjelasan ini berlangsung selama puluhan tahun. Desa-desa hidup dalam kondisi setengah pasti. Secara administratif, mereka Indonesia. Secara sosial, mereka Indonesia. Tapi secara koordinat, sebagian wilayah mereka berada di zona abu-abu. Warga hidup normal, bertani, berkebun, membangun rumah.
menyusuri sungai. Mereka tidak memikirkan peta internasional. Mereka hanya memikirkan bagaimana memberi makan keluarga. Namun di level negara, status wilayah ini terus menjadi catatan yang belum terselesaikan. Sejak tahun 1967, setelah konfrontasi Indonesia-Malaysia berakhir, kedua negara mulai membicarakan masalah perbatasan ini. Namun prosesnya berjalan sangat lambat. Salah satu sebab utamanya adalah trauma nasional. Pada tahun 2002, Indonesia kalah dalam sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan di Mahkamah Internasional. Kekalahan itu meninggalkan luka mendalam. Sejak saat itu, setiap perundingan batas wilayah dilakukan dengan kehati-hatian luar biasa. Tidak ada pejabat yang ingin dikenang sebagai orang yang kehilangan wilayah. Setiap koordinat diperiksa berkali-kali. Setiap dokumen dibandingkan. Setiap kata dalam perjanjian dianalisis. Proses ini melelahkan, tapi justru disitulah kekuatannya. Ketika akhirnya pengukuran ulang dilakukan dengan teknologi satelit modern, hasilnya mengejutkan banyak orang. Di segmen Nunukan Daratan, memang benar ada sekitar 778 hektar wilayah yang secara definitif masuk ke yurisdiksi Malaysia. Namun wilayah itu berdasarkan Traktat Asli 1891 dan pengukuran terbaru memang berada di sisi mereka. Yang jarang disorot adalah fakta bahwa dalam proses yang sama, Indonesia justru mendapatkan pengakuan resmi atas sekitar 5.207 hektar wilayah tambahan. Wilayah yang selama ini berada dalam ketidakpastian, kini sah menjadi milik Indonesia. Jika ditimbang secara keseluruhan, Indonesia mendapatkan surplus wilayah yang signifikan. Hal serupa terjadi di Pulau Sebatik. Ada sekitar 4,9 hektar yang masuk ke Malaysia. Tapi Indonesia mendapatkan kepastian atas 127 hektar di titik lain. Secara neto, Indonesia memperoleh tambahan sekitar 1.500 hektar daratan. Ini bukan kerugian, ini audit wilayah. Ini koreksi sejarah. Ini proses mengembalikan apa yang secara hukum memang milik kita, meski selama ini tersembunyi dalam kabut data lama. Bayangkan seseorang yang memiliki sebidang tanah tanpa batas jelas selama 100 tahun. Setelah diukur ulang secara resmi, ia harus menyerahkan satu petak kecil yang ternyata bukan miliknya. Tapi di sisi lain, ia menemukan bahwa 10 petak besar di belakang rumahnya adalah miliknya yang sah. Apakah itu kerugian atau justru keuntungan besar? Namun kedaulatan bukan hanya soal angka, ia juga soal manusia, tentang warga yang hidup di wilayah perbatasan, tentang rumah, ladang, dan kenangan mereka. Inilah pertanyaan paling sensitif. Apakah mereka akan kehilangan kewarganegaraan? Apakah mereka akan diusir? Apakah hidup mereka akan hancur? Jawabannya adalah tidak. Pemerintah menegaskan bahwa status kewarganegaraan tidak berubah otomatis hanya karena perubahan garis batas. Warga tetap WNI. Bagi mereka yang asetnya masuk wilayah Malaysia, telah disiapkan mekanisme perlindungan, ganti rugi, relokasi, pendampingan hukum. Semua dicatat secara resmi. Tidak ada yang dibiarkan sendirian menghadapi perubahan ini. Ada sekitar 19 pemegang sertifikat dan puluhan dokumen desa yang terdampak. Semuanya masuk prioritas penanganan. Negara hadir bukan hanya di peta, tapi juga di kehidupan nyata. Lalu, apa arti tambahan wilayah lebih dari 5.000 hektar ini? Ini bukan sekedar angka, ini peluang, ini ruang masa depan. Pemerintah merancang kawasan ini sebagai beranda depan Indonesia. Akan dibangun PLBN modern, akan dikembangkan zona perdagangan, akan dibuka pusat logistik dan industri. Dengan kepastian hukum, investor tidak lagi ragu. Infrastruktur bisa dibangun tanpa takut melanggar batas. Pariwisata perbatasan bisa tumbuh, ekonomi lokal bisa bergerak. Nunukan tidak lagi menjadi daerah pinggiran, tetapi gerbang internasional. Di level geopolitik, kesepakatan ini juga penting. Dunia hari ini penuh konflik perbatasan berdarah, dari Eropa Timur hingga Timur Tengah, dari Afrika hingga Asia Selatan. Banyak negara rela berperang demi garis di peta. Indonesia dan Malaysia memilih jalan berbeda, jalan data, jalan dialog, jalan kesabaran. Dengan batas yang jelas, patroli keamanan lebih efektif, penyelundupan lebih mudah ditekan, perdagangan manusia bisa dicegah. Kerjasama militer dan polisi menjadi lebih solid, stabilitas kawasan meningkat. Inilah bentuk kedaulatan modern, bukan dengan teriak di mimbar, bukan dengan adu otot,
tapi dengan pengakuan hukum internasional dan kesejahteraan rakyat. Reaksi negatif yang sempat viral menunjukkan satu hal, komunikasi publik kita masih lemah. Data kalah cepat dari hoaks, penjelasan kalah viral dari provokasi. Ini pelajaran penting. Di era digital, kebenaran harus berlari lebih cepat dari kebohongan. Jika kita melihat lebih luas, isu nunukan ini adalah cermin dari masalah global negara-negara pasca kolonial. Banyak konflik hari ini lahir dari garis-garis yang ditarik orang asing ratusan tahun lalu. Indonesia sedang berusaha keluar dari bayang-bayang itu, menyelesaikan satu demi satu warisan sejarah. Dengan selesainya sengketa ini, posisi Indonesia di Kalimantan semakin kuat. IKN mendapatkan lingkungan geopolitik yang lebih stabil. Wilayah utara menjadi sabuk pengaman strategis. Pembangunan bisa berjalan lebih percaya diri. Anak-anak di Labang, Kunyit, dan Simantipal kelak tidak lagi hidup dalam ketidakpastian. Mereka akan tumbuh di tanah yang jelas statusnya, di wilayah yang jelas masa depannya. Mereka tidak perlu bertanya lagi, "Aku ini tinggal di negara apa?" Pada akhirnya, isu yang sempat viral sebagai pencaplokan ini akan dikenang sebagai kesalahpahaman besar, sebuah momen ketika emosi hampir mengalahkan logika. Sebuah pelajaran bahwa cinta tanah air harus berjalan seiring dengan pemahaman fakta. Kedaulatan Indonesia tidak sedang hilang, ia justru sedang diperkuat, ditegaskan, dipatenkan, dengan cara yang tenang, cerdas, dan bermartabat. Inilah wajah diplomasi modern. Inilah cara negara besar menjaga martabatnya. Bukan dengan gaduh, tetapi dengan kepastian.